ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita bahas adalah masih di dalam pembahasan hadis yang ke-57. Ini tinggal syarah yang terakhir-akhir untuk review materi yang lalu ataupun tentang syarah yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Bahasan kita kemarin itu adalah tentang suatu hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan idza sta'dzanat ahadakum imra'atu ilal masjid fala yamna. Kalau salah seorang di antara ataupun kalau seorang wanita ataupun seorang istri ataupun seorang wanita yang berada di bawah waliannya, dia minta izin kepada salah seorang di antara kalian untuk pergi ke masjid, fala yamna, maka kalian ataupun salah seorang di antara kalian jangan mencegah. Dan juga ada sebagian di antara hadis yang lainnya Nabi Muhammad beliau mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah, kalian janganlah melarang hamba-hamba Allah yang perempuan dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa anak dari sahabat Abu bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Bilal, beliau mengatakan wallahi demi Allah aku akan mencegah mereka, akan mencegah. Perkataan tersebut membuat sahabat Abu bin Umar bin Khattab beliau sangat marah. Karena kenapa? Karena jelas-jelas Nabi Muhammad SAW beliau mengizinkan kaum perempuan untuk datang ke masjid. Dan jangan kalian melarangnya. Malah yang anak dari sahabat Abu bin Khattab beliau melarang. Bahkan bersumpah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian sahabat Abu bin Khattab beliau sangat marah besar. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, ini kenapa sahabat seorang tabi'in yang bernama Bilal bin Abdul Khattab radhiyallahu anhu kok mengatakan bahwa beliau akan melarang istrinya untuk datang ke masjid. Karena kenapa? Karena melihat perubahan tingkah laku perbuatan kaum wanita di zaman tersebut. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pun beliau mengatakan kalau Nabi Muhammad beliau melihat ma'ahdatsan nisa yang diperbuat oleh kaum wanita, niscaya Nabi Muhammad beliau pun akan melarangnya. Berarti yang mendasari perkataan dari seorang tabi'in yang bernama Bilal bin Abdul Khattab adalah adanya perubahan kaum wanita. Dari segi apa? Dari segi perbuatannya. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW mereka keluarnya di saat kapan? Di saat malam hari, saat maghrib waktu sholat isya ataupun sholat subuh. Sehingga nggak tahu ini siapa si fulan yang berada di samping-sampingnya, nggak diketahui.
Sehingga di sebagian hadis yang lainnya, ini kan menyangkut masalah penjagaan kaum wanita, kehormatan kaum wanita yang nggak boleh untuk diumbar sembarangan, sehingga nggak dibuat rebutan oleh pandangan kaum laki-laki dengan sembarangan. Kalau di zaman tabi'in sudah banyak mulai perubahan, apalagi zaman kita saat ini. Sebagian di antara mereka tidak menggunakan jilbab, tidak nutup auratnya secara sempurna di saat datang ke masjid, sehingga kadang-kadang memaksa, dalam tanda kutip, memaksa DKM untuk menuliskan dilarang datang ke masjid ataupun dilarang ikut sholat berjamaah kecuali menggunakan jilbab. Sebagian di antara DKM sampai memaksakan semacam itu. Karena kenapa? Karena kesadaran kaum wanita di Indonesia ataupun di zaman kita saat ini pada umumnya sangat kurang memperhatikan masalah penutupan aurat mereka. Mestinya yang terbuka minimal itu adalah bagian muka sama bagian telapak tangan saja. Sedangkan bagian yang lain termasuk bagian kaki perlu untuk ditutup, termasuk juga dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tadi ini kan larangannya pembahasan menyangkut masalah ke masjid, apalagi kalau bukan ke masjid, apalagi sekedar untuk buwo, apalagi sekedar untuk kondangan, apalagi sekedar untuk istilahnya untuk arisan, apalagi sekedar untuk reunian, apalagi sekedar untuk untuk jalan-jalan. Ini berat, pertanggungjawaban amat berat. Sehingga seharusnya ini qadarullah masya Allah, ini keadaan zaman kita saat ini, baik yang katanya ikut madhab Syafi'i ataupun yang katanya tidak mau ikut madhab Syafi'i. Sebagian besar mereka tidak memperhatikan masalah penutupan auratnya secara sempurna. Yang nutup aurat secara sempurna kemudian malah dilabeli dengan label-label yang tidak benar, dianggap ekstrim lah ataupun yang lain sebagainya. Tentunya kerugian kalau suatu syariah itu hanya dikotakkan ke sekelompok tertentu, maka nanti kerugian adalah bagi orang yang nggak mau menerapkan suatu ajaran agama Islam. Seharusnya ada suatu skala prioritas, termasuk apa diantaranya? Karena nanya ke antum, hukum sholat terawih baik laki-laki ataupun perempuan, bagaimana hukumnya adalah sunnah. Termasuk diantaranya adalah hukum sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Bagaimana hukum terawih adalah sunnah. Yang ada di zaman kita saat ini demi melaksanakan suatu kesunahan, tapi berani untuk mendapatkan suatu dosa. Apa itu? Datang ke masjid tidak menggunakan jilbab untuk melaksanakan sholat tarawih. Pertimbangannya kurang. Jelas insyaallah ya. Wah, berarti nggak boleh dong sholat tarawih. Lah, jangan ke sana arahnya. Kenapa nggak mau menggunakan jilbab untuk aurat secara sempurna? Monggo untuk sholat tarawih. Daripada nanti paha yang dosa dia dapatkan demi mengejar suatu kesunahan. Dosa kita perlu untuk menghindari, kesunahan silakan untuk dikejar. Mestinya kan begitu. Tapi keadaan zaman kita saat ini memang begitu keadaannya. Kita yang ngaji, orang-orang yang ngaji perlu untuk woro-woro ke orang-orang sekitarnya, termasuk yang keluarga yang perempuan untuk menjaga aurat. Kita perhatikan di sini. Tadi itu ada perkataan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalian jangan melarang hamba-hamba Allah yang perempuan dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di syarahnya ada sebagian di antara lafaz hadisnya wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Memang aslinya adalah kaum perempuan itu mereka tinggal di rumah. Aslinya ini, kecuali kalau keluar karena dalam keadaan darurat, dan itu pun nanti dikaitkan tentang masalah apa, si perempuannya dia harus nggak boleh untuk menggunakan parfum, nggak boleh untuk menggunakan pakaian ketat, nggak boleh untuk campur baur laki-laki perempuan, tidak boleh menimbulkan suatu tujuan ataupun suatu fitnah di kalangan kaum laki-laki. Tapi ya begitu di Indonesia kita saat ini bicara masalah cari-cari, pahit nggak pahit perlu untuk disampaikan. Jangan dipilih
yang sesuai dengan selera masyarakat dipilih untuk tidak disampaikan, sedangkan ajaran syariahnya kemudian disembunyikan. Kalau nanti keadaan seorang dai itu modelnya begitu, maka syariah akan tertutupi, sehingga yang benar dinilai sebagai suatu kesalahan, yang salah dinilai sebagai suatu kebenaran. Karena kenapa? Karena masyarakat telah melaksanakan suatu hal yang rata-rata dari mereka jauh dari ajaran agama Islam. Yang penting kita ini mestinya yang sesuai dengan syariah kita sampaikan. Dalam prakteknya silahkan untuk nanti diserahkan kepada masyarakat. Yang penting yang hak ini jangan sampai ditutupi. Insyaallah ya. Allahu a'lam. Kita perhatikan ini di pembahasan halaman 211. Tapi jangan sampai maksa. Yang urusan agama, misalnya ada orang kafir, ente harus meluk agama Islam. Ini nggak ada model-model begitu. Termasuk dari segi penerapannya. Yang penting disampaikan, kalau seandainya kita punya kuasa di suatu keluarga untuk menggunakan suara, untuk menggunakan kekuatan, untuk menggunakan pengaruh, maka perlu untuk dilaksanakan. Tetapi kalau ada orang lain yang nggak ada pengaruh sama sekali terhadap kita, ataupun kita nggak bisa mengaruhi dia, sekedar disampaikan. Kalau dia nggak mengikuti yang ada dalam syariat agama Islam, maka itu adalah urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kita akan dipusingkan dengan masalah urusan polisi. Karena kenapa? Jadi nggak perlu untuk dipaksakan, disampaikan sesuai dengan yang benar. Kita perhatikan di sini. Di sebagian di antara riwayat ini ada kata-kata wal yakhrujna tafilat. Jadi tadi Tuhan Nabi Muhammad beliau melarang, atau beliau mengatakan kalian jangan melarang hamba-hamba Allah yang perempuan dari masjid-masjid Allah. Kemudian di sebagian riwayat ada perkataan wal yakhrujna tafilat. Hendaklah mereka itu yaitu kaum perempuan keluar dalam keadaan tafilat. Tafilat itu bagaimana? Ini tanpa di sebagian di antara riwayat, di sebagian di antara penjelasan dari hadis ini adalah tanpa menggunakan parfum. Bihayatin ritha. Ini dalam keadaan seperti orang dalam keadaan berduka. Dalam keadaan berduka berarti kalau orang dalam keadaan berduka atau berkabung, otomatis dia itu nggak akan menggunakan pakaian-pakaian yang mencolok, tidak menggunakan pakaian-pakaian yang menarik suatu perhatian. Wa adam izhari zina, dan tidak menggunakan suatu perhiasan, tidak menggunakan pakaian-pakaian kecatat. Itu adalah maksud dari kata tafilat. Fa'amma, kita perhatikan ini. Ini kita bicara yang tadi kita sampaikan bukan cuma sekedar yang ada dalam kitab ini, tapi adalah lintas mazhab, termasuk dalam mazhab Asy-Syafi'i cukup ketat dalam masalah hal ini. Kita perhatikan fa'amma idza ustad, kok ada sebagian di antara ustad ana ataupun kiai ana yang istrinya tidak berjilbab ataupun sedang menggunakan kerudung sebagian, kemudian bagian telinganya masih kelihatan. Itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan punya dalil yang lain, Ustaz. Enggak ada dalil yang lain dalam mazhab Syafi'i. Enggak ada dalil yang lain. Dalam mazhab Syafi'i cukup berat tentang masalah hal ini. Fa amma idza kharajna bi zinatin wa tibin. Kita perhatikan kalau kaum wanita ini dia keluar dan menggunakan suatu perhiasan, wa tibin, dan juga suatu parfum, wa hayatin hasanah, dan juga keadaan yang cantik menawan. Fa yahrumu 'alaihi al-khuruj, maka diharamkan keluar. Wajib ala waliha, dan wajib atas walinya, dan juga ulatul amri, dan juga pada waliul amrinya, wa kullu man lahu qudrah man'uha, dan juga orang yang punya kekuasaan, kemampuan untuk melarang mereka. Li'anna wa in aminat an tuftan binafsiha, kalau seandainya si perempuan ini dia merasa aman, bisa menjaga dirinya misalkan saja. Fa innaha tuftinun nasa, maka dia itu telah nanti menimbulkan suatu fitnah terhadap terhadap umat manusia. Fitnah di sini maksudnya bagaimana? Suatu godaan. Kita tahu bahwa pandangan kaum laki-laki itu sangat tertarik dengan kaum perempuan, sehingga di saat misalnya ada suatu iklan, yang iklan itu ada semua kaum laki-laki misalnya yang muncul, maka nggak akan menarik, sehingga didatanglah kaum perempuan, termasuk yang ada di flyer, termasuk yang ada di banner, termasuk yang ada di baliho, yang artis-artis yang dipajang rata-rata apa? Adalah perempuan
karena menariknya di sana. Kalau seandainya kaum perempuan dia keluar rumah, dia merasa saya bisa menjaga diri saya sehingga nggak terfitnah. Tapi perlu untuk difikirkan pandangan kaum laki-laki ini yang godaan besar, baik pandangan kaum laki-laki. Iman kita itu kaum laki-laki amat lemah. Iman kita kaum laki-laki amat lemah. Di saat melihat yang sudah kinyis-kinyis, tahu kinyis-kinyis, yang bening, Masya Allah, ataupun istilahnya yang saat ini zaman kita saat ini yang glowing, susah untuk lupanya ini, susah untuk lupanya. Sudah berpuasa di sebagian di antara cerita sebagian di antara ulama, mereka berusaha mendapat curhatan dari kaum laki-laki, melihat aurat kaum perempuan, bukan aurat yang besar ya, tapi cuma sekedar rambut ataupun yang lain kecantikan kaum perempuan. Sudah berusaha untuk menghapusnya dengan amal soleh, berusaha untuk baca Al-Quran, berusaha untuk baca istighfar banyak-banyaknya. Ini memorinya nggak hilang-hilang sama sekali, nggak hilang-hilang sama sekali. Godaan itu amat besar dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang pusat perhatian. Allah menciptakan kaum wanita itu disertai dengan daya tarik terhadap kaum laki-laki ataupun kebalikannya. Kaum perempuan diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan memiliki suatu daya tarik di mata kaum laki-laki. Zuyina linnasi hubbus syahawati min nisa. Begitu keadaannya. Memang dalam keadaan begitu dipenuhi dengan godaan-godaan kaum laki-laki biar imannya dia iman yang ajak, tetap istiqomah yang kuat, maka perlu untuk nundukkan pandangan. Kalau nggak nundukkan pandangan, kita ke masjid memang, istighfar memang, tapi bayangan kita kemana-kemana. Bayangan kita kemana-kemana. Bagaimana mungkin kita bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini beratnya Masya Allah. Sehingga ini pun diketahui Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau mengatakan mataraktu ba'di fitnatan hiya adharu al-rijal min nisa. Kama qala alaihi salatu wassalam. Kata beliau, aku tidak meninggalkan ataupun aku tidaklah meninggalkan suatu fitnah sepeninggalku yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki mengalahkan kaum perempuan dari segi apa daripada kaum perempuan. Artinya bagaimana? Bahwa fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki itu adalah kaum perempuan, godaan yang terbesar. Sehingga bagi ataupun sebagian di antara pejabat mereka gugur jatuh gara-gara kaum perempuan. Ustaz jatuh gara-gara perempuan. Apakah ada banyak kasusnya? Teori dimiliki, pesantren ada, tapi kasus dengan santriwati juga ada, walaupun toh sangat jarang. Tapi masalah hidayah memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak peduli apakah dia punya pengetahuan banyak agama Islam ataukah tidak. Kalau berhadapan dengan kaum perempuan, kalau imannya nggak kuat, Masya Allah. Ini perlu untuk waspada. Kaum perempuan bisa membangkitkan semangat, tapi bisa juga menghancurkan peradaban. Jelas ya. Semoga kita semua dihindarkan oleh Allah SWT dari segala macam fitnah, baik yang langsung menghujam ke dalam hati iman kita ataupun dari segi lahiriahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di sebagian di antara hadis yang kemarin juga sempat kita singgung, Nabi Muhammad SAW beliau pernah berpesan mengatakan terhadap sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya Ali, la tutbi'in nadratan fa innama lakal ula wa laysat lakal athaniyah. Kama qala Ali sallallahu alaihi wasallam, laysat lakal akhirah. Kata beliau, wahai Ali, engkau janganlah mengikutkan suatu pandangan satu dan pandangan yang lainnya. Karena bagi pandangan yang pertama sedang pandangan yang lain bukan untukmu. Yang kemarin itu yang kalau kita melihat secara tidak sengaja lagi membelok begini, tahu-tahu di sini ada perempuan yang tidak menggunakan jilbabnya ataupun tidak menutup aurat secara sempurna. Maka yang selintas tadi itu adalah rezeki. Boleh untuk atau artinya nggak ada dosa di sana.
Tetapi itu pandangan jangan terus memandang ke arah sana, perlu untuk dibelokkan ke arah yang lainnya. Jelas insyaallah ya. Kalau masih melotot saja, bahkan diikuti pergerakan berjalannya wanita yang cantik menari ini, maka dosa numpuk di sana. Jelas insyaallah ya, Pak. Semoga kita semua dikuatkan iman dan juga imun kita. Tadi ini ya kita perhatikan langsung kita jadi kaum perempuan. Tadi kita sampaikan bahwa dia bisa membangun suatu peradaban yang sangat kuat di saat dia mendukung kaum laki-laki secara syar'i. Dan sebaliknya bisa menjadi suatu tenaga penghancur di saat ada yang menyalahgunakan. Kemudian kita perhatikan faman ra'aha, barang siapa yang melihatnya, waftatana biha ataupun waftutina biha, kemudian dia terfitnah, tergoda, au atba'aha basaruhu, ataupun dia ini diikutkan pandangan kaum laki-laki, fawa athim, maka yang mandangnya dia berdosa, wa ya aidan athimah, perempuannya juga berdosa. Yang berdosa bukan cuma yang mandang, tetapi juga yang dipandang. Kenapa kok yang perempuan juga dipandang juga berdosa, padahal dia nggak ngapa-ngapain? Yang mandangan kaum laki-laki kok disalah-salahin kaum perempuan? Karena kenapa? Li'anna musabbibah, karena dia itu yang nyebabin begitu kaum laki-laki. Kalau seandainya kaum perempuan dia itu tidak sembarangan dalam menjaga auratnya, tidak berhias, tidak bersolek di saat keluar, tidak menor di saat keluar, niscaya tidak akan ada pandangan kaum laki-laki. Berhubung dia keluar dengan sembarangan, dia keluar ada menggunakan pakaian-pakaian yang sangat mencolok, yang harumnya bukan main, sehingga kaum laki-laki matanya melotot memandang kaum perempuan tersebut, sehingga di saat kaum laki-laki memandangnya dia berdosa, yang dipandang juga berdosa. Karena musabbibah. Wa man yajibu alayya man wa athimun aidan. Yang berat lagi nih, orang yang wajib baginya untuk melarang kaum perempuan, kemudian dia tidak melarang dan membiarkan kaum perempuan dia keluar tanpa menutup auratnya, yang tidak melarangnya juga dia berdosa. Berarti siapa? Mungkin orang tuanya, mungkin suaminya, mungkin mungkin keponakan, mungkin pak-leknya ataupun pak D-nya yang mungkin satu rumah dengan dia. Yang penting nanti diingatkan. Yang penting diingatkan untuk dia ngikuti ataukah tidak, itu urusan dia sama Allah. Yang penting antum gugur terlebih dahulu, sambil berjalan tetap ngaji, tetap mengingatkan mereka semuanya tanpa ngegas. Kalau seandainya tanpa main kekerasan misalnya, maka yang penting pertanggungjawaban minimal itu gugur. Untuk mereka mau mengikuti saran dari antum semua atau tidak, itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai di poin ini. Kemudian beliau menyebutkan poin yang lain. Summa dzakara fi hadits Ibnu Umar. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan di dalam hadis Ibnu Umar, arawatib, salat rawatib. Ini terus terang tadi saat Anda baca lebih dahulu. Ini rawatib mana pembahasannya? Padahal di hadis yang ke-50 Anda berbaca sampai berkali-kali. Hadis yang ke-57 ini enggak ada sangkut pautnya dengan surat rawatib. Tapi ternyata pembahasan ini adalah hadis yang ke-58. Tapi Allahu a'lam kenapa beliau kok memasukkan pembahasan ataupun ta'liq singkat pembahasan hadis tentang surat rawatib ditaruh di sebelum pembahasan sebelum penyebutan hadis-hadisnya. Ini hadis yang saat kita bahas adalah 57. Tidak ada pembahasan masalah sholat sunnah rawatib. Kemudian beliau menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Allahu a'lam. Tadi sempat Anda lihat juga, jangan-jangan PDF yang Anda miliki ini yang salah. Anda lihat terjemahannya juga sama ternyata. Sama ya. Berarti Allahu a'lam alasnya kenapa beliau menyebutkan pembahasan rawatib disebutkan sebelum hadis beliau tuliskan.
Ataupun kemungkinan yang lainnya adalah yang ngetik ataupun yang menuliskan keterangan dari beliau yang mestinya dituliskan di dalam syarah yang ke-58 tapi menaik ke atas, sehingga yang terprint, yang terpublish adalah yang model begini Allah. Tapi insyaallah ini untuk yang membahas masalah ar-ratibah atau ar-rawatib, ini adalah pembahasan untuk hadis yang ke-58. Kita perhatiin di sini wa annahu thumma dzakara fi hadis Ibnu Umar ar-rawatibah, kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Umar tentang masalah salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang mengiringi salat wajib, baik yang ba'diyahnya ataupun qabliyah. Wa annahu la yanbaghi lil insani yukhilla biha, tidak seyogianya bagi seorang insan, seorang manusia, dia ini meninggalkannya, tidak melaksanakan sholat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah, padahal cukup mudah, minimal 2 rakaat nanti, minimal 2 rakaat, walaupun toh ada sebagian di antara yang 4 rakaat mungkin yang qabliyah zuhri, tapi rata-rata adalah 2 rakaat, ataupun walaupun toh nanti sebagian di antara sholat tidak ada ba'diyah, tidak ada qabliyahnya, tetapi minimal nanti kita berusaha untuk melaksanakan sholat sunnah ratibah, khususnya yang muakkad. Ini adalah yang perlu untuk kita perhatikan tentang masalah sholat ini. Kita langsung bahaskan hadis. Tadi itu kan pembahasan tentang masalah sholat ratibah. Ini untuk hadis yang ke-58, itu di sana ada dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atayn qabla adh-dhuhr. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rak'ataini ba'da adh-dhuhr, 2 rakaat setelah salat zuhur. Wa rak'ataini ba'da al-jumu'ah, 2 rakaat setelah salat Jumat. Wa rak'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa rak'ataini ba'da al-isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Ini sebagian di antara riwayat. Wa fil lafdhin, di dalam suatu redaksi hadis, fa ammal maghrib wal isya wal jumu'atu fa fi baitihi. Adapun qabliyah ataupun ratibah maghrib dan juga isya dan juga Jum'ah fa fi baiti, Nabi Muhammad beliau melaksanakan di rumahnya, berarti ba'dul maghribi wa ba'dul isya'i dan juga ba'dul jum'ati, setelah saat beliau berada di rumah beliau. Ini kita bahas. Kemudian wa fil lafdh, di sebagian redaksi hadis juga, anna ibn Umar, sesungguhnya Ibnu Umar, qala, beliau berkata, haddatsatni Hafsah, beliau diberitahu oleh Hafsah. Kata beliau, aku diberitahu oleh Hafsah. Hafsah ini siapa? Adalah saudara perempuan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'dama yatlu'ul fajr. Nabi Muhammad SAW, beliau itu sholat 2 rakaat, 2 kali sujud yang ringan. Ini maksudnya adalah di sini ada maksudnya ada sosok. Beliau sholat sebanyak 2 rakaat setelah fajar terbit. Fajar terbit, sahabat Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu, beliau mengumandangkan suara azan walaupun beliau dalam keadaan buta, tapi kan ada sahabat yang mengawasi terbitnya fajar, sehingga saat fajar terbit kemudian mengatakan asbahat, pagi telah datang ataupun waktu subuh telah datang. Kemudian sahabat Abu Bakar beliau mengumandangkan azan. Di saat setelah azan Nabi Muhammad SAW beliau sholat 2 rakaat. Inilah yang disebut sebagai qabliyatus subhi atau sunnatus subhi atau rakaatul fajri atau rakaatul subhi. Wa kanat sa'atan la dakhulu 'ala an-nabi fiha. Dan waktu tersebut itu adalah satu keadaan ataupun satu waktu yang aku tidak masuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Insyaallah alasannya kita sebutkan. Pembahasan ini ya ikhwah, ini kan pembahasan tentang masalah sholat sunnah ar-ratibah. Ini sebagian di antara hadis tidak disebutkan tentang ba'diyatul jumu'ah, tentang ba'diyatul jumu'ah, walaupun
ada hadis sahih yang lainnya khusus tentang sholat ba'dal Jumu'ah. Sebagian di antara hadis ini khususnya hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Khattab radhiyallahu anhu, ini untuk sholat sunnah rawatibah di sebagian riwayat itu adalah 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Totalnya adalah 10 rakaat. Ini adalah berdasarkan sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum kita bahas masalah ini ya ikhwah sekalian, kita bahas hal penting juga yang menyangkut masalah sholat sholat rawatib. Nabi Muhammad SAW yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa beliau senantiasa di saat beliau bermusafir itu beliau sholatnya tidak melebihi la yazidu an raka'atain. Dari hadis yang sahih dalam riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW berarti beliau senantiasa mengqashar sholat beliau yang mestinya 4 rakaat, beliau sholatnya berapa rakaat? Adalah 2 rakaat. Itu di saat Nabi Muhammad beliau bermusafir. Para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah mengqashar sholat di saat lagi bermusafir. Itu hukumnya adalah keadaan yang paling memudahkan kita bagi seorang bisa musafir untuk mengqashar sholat. Kalau sudah jarak tempuh itu sampai mencapai sekitar 83 km, 80 km, 85 km ataupun ke atas, maka boleh untuk sholat yang mestinya 4 rakaat dibuat 2 rakaat. Itu poin yang pertama. Kemudian tidak ada satu riwayat Nabi Muhammad SAW beliau itu melaksanakan sholat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah di saat beliau itu bermusafir. Di saat beliau bermusafir kecuali sholat sunnah subuh qabliyah atau subhi, itu beliau tidak pernah meninggalkannya. Sedangkan untuk qabliyah ba'diyah yang lainnya di saat beliau bermusafir dan beliau selalu mengqashar salatnya, beliau tidak ada satu riwayat yang Anda ketahui bahwa beliau sholat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah, kecuali apa tadi itu? Kecuali qabliyatus subhi. Sehingga di saat ini ada suatu hadisnya hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dan juga riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat beliau ditanyai oleh keponakan beliau yang bernama Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah apa? Setelah beliau ini sholat menjadi imam melaksanakan suatu sholat wajib di tengah perjalanan di saat lagi bermusafir, kemudian ngobrol-ngobrol bareng. Di satu kesempatan sahabat Abu bin Khattab beliau melihat kejamaah. Ngapain mereka? Kemudian dijawab mereka yusabbihun, mereka pada sholat sunnah. Kemudian beliau mengatakan kalau seandainya Nabi Muhammad SAW beliau ada kebolehan ataupun ada pilihan untuk melaksanakan suatu sholat sunnah ataupun menyempurnakan sholatnya yang menjadi 4 rakaat tidak 2 rakaat, niscaya akan memilih menyempurnakan 4 rakaat. Nabi Muhammad SAW kata sahabat Abu bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW di saat beliau bermusafir, beliau la yazidu an rakaatain, tidak melebihi 2 rakaat. Dan ini beliau terapkan sampai beliau meninggal dunia. Kemudian di masa pemerintahan sahabat Anas bin Malik, pemerintahan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar Siddiq itu pun beliau mempraktikkan 2 rakaat di saat lagi bermusafir. Dan itu pun beliau terapkan sampai kapan? Sampai beliau meninggal. Begitu masa-masa setelah. Ini adalah poin pertama yang perlu untuk Anda ingatkan dalam masalah hal ini. Nabi Muhammad SAW beliau sholat sunnah, beliau sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat di saat lagi beliau bermusafir, dan beliau tidak melaksanakan sholat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah kecuali sholat yang
sholat qobliyatus subh. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama itu adalah di saat Nabi Muhammad SAW beliau itu bermusafir, kemudian beliau juga menjamak waktu maghrib sama dilaksanakan waktu sholat isya. Nabi Muhammad SAW beliau tidak qobliyah atau ba'diyah, tapi hanya 2 rakaat salah, 2 rakaat salah, 2 rakaat, 3 rakaat untuk sholat maghrib, 2 rakaat untuk sholat isya, tanpa ada qobliyah ataupun ba'diyah. Kemudian yang perlu dibahas untuk sholat-sholat sunnah yang lainnya bagaimana? Untuk sholat-sholat yang lainnya tetap berlaku, termasuk diantaranya adalah sholat-sholat sunnah yang zatul asbab, yang memiliki sebab. Misalnya orang habis berwudu, dia bermusafir, disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah wudu. Ataupun di saat dia masuk masjid, dia lagi bermusafir, maka disunahkan juga untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat duha pun sama, sholat witir pun sama. Insyaallah ya. Jadi untuk qobliyah ba'diyah tidak dilaksanakan Nabi Muhammad SAW kecuali yang qobliyah subh. Sedangkan sholat-sholat sunnah yang lainnya Nabi Muhammad SAW beliau tetap melaksanakan. Dalilnya apa? Ini ada suatu hadis dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Sahih Al-Albani rahimahullah. Sahabat Abu Hurairah beliau mendapat suatu pesan awsani khalil. Nabi Muhammad SAW kasihku, beliau memberikan suatu wasiat kepadaku bisalat dengan 3 la ada'uhunna fi safarin wala hadar. Aku tidak meninggalkannya di saat lagi bermusafir ataupun di saat lagi berada di rumah. Apa itu? Raka'atait duha, 2 rakaat salat duha. Rakaat salat duha ini kira-kira sunnah atau wajib? Sunnah. Tadi ini pesan kepada siapa sahabat? Abu Hurairah. Beliau bilang di saat lagi musafir ataukah tidak, ataupun di saat lagi tidak bermusafir beliau tidak meninggalkannya. Otomatis beliau di saat musafir salat duha atau enggak? Salat duha berdasarkan pesan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama. Termasuk di antara dalam suatu riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau itu sholat di atas kendaraan beliau untuk sholat sunnah di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah di atas kendaraan, maka tidak diharuskan untuk selalu menghadap ke arah kiblat. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau itu pun sama di sini sholatnya ala rahilati haitsu tawajjahat bihi. Kemanapun arah kendaraan beliau berbelok menuju, beliau sholat di atas kendaraannya. Ini adalah untuk sholat sunnah di atas kendaraan, termasuk diantaranya adalah sholatul lail, sholat malam, termasuk diantaranya adalah wayutiru ala rahilati. Nabi Muhammad SAW beliau melaksanakan suatu sholat witir di atas kendaraan beliau di saat lagi bermusafir. Sehingga disimpulkan oleh para ulama dan hadis yang lain yang tidak kita sebutkan semuanya, sangat banyak hadisnya, dalilnya adalah sholat qobliyah ba'diyah tidak dilaksanakan kecuali qobliyatus subh. Sedangkan untuk sholat sunnah yang lainnya Nabi Muhammad beliau tetap melaksanakan. Qala Imam Ahmad, kita kembali ke pembahasan yang di halaman sebelumnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan mendawama ala tarki rawatibi wal witri. Barang siapa yang meninggalkan sholat rawatib, qobliyah atau ba'diyah berarti, wal witri dan juga sholat sunnah witir, fa innahu rajulu su'in, dia adalah laki-laki yang buruk, seorang laki-laki yang buruk. Masya Allah. La tuqbalu syahadatuhu, persaksiannya nggak diterima. Ini berat ini, Masya Allah. Walaupun toh aslinya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu di antara ulama yang mengambil suatu pendapat bahwa sholat witir itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebagaimana jumhur ulama, termasuk di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau nggak mengatakan sholat witir adalah hukumnya wajib. Tetapi untuk laki-laki yang meninggalkan selalu sholat witir ataupun sholat sunnah
qobliyah atau ba'diyah, dia adalah laki-laki yang buruk. Dari segi agama-agama. PR kita berarti adalah kalau selama ini kita ini tidak perhatian ataupun mungkin kurang tentang qobliyah ataupun ba'diyah, maka PR-nya adalah kita mengejar ini. Kita perlu untuk melaksanakan ini, karena ini adalah jelas-jelas hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Wahya, kita perhatikan di sini ini wahya asyru raka'atin. Ini untuk sholat rawatib. Ini wahya asyru raka'atin. Ada 10 rakaat. Tadi berdasarkan siapa? Riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Jelas ya? Berarti totalnya adalah 10 rakaat. Berdasarkan riwayat siapa? Riwayat sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian waqala ba'dum, sebagian di antara ulama mereka mengatakan isnata asyarata rakaat, sebanyak 12 rakaat. Lianna waradat fi ba'dil ahadits, karena ada sebagian di antara hadis yang menyatakan di sana arba'un qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ini pun hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Muslim berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Berarti 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat lagi setelah sholat isya. Berarti totalnya adalah 12 rakaat. Yang mana yang 12 rakaat ini? Sebagian di antara hadis ada suatu janji anna man shalla isnata asyra rakaah min ghairil fardhah banallahu lahu bihinna baitan fil jannah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Orang yang sholat 12 rakaat selain sholat wajib tentunya 12 rakaat, maka nanti Allah SWT akan membangunkan untuknya, sebab orang tersebut melaksanakan sholat 12 rakaat, membangun untuknya rumah di surga. Kalau Allah telah menyediakan rumah di surga, nggak mungkin dibiarkan suwung, tahu suwung kosong, nggak mungkin. Kalau Allah sudah membangunkan ya orang tua misalnya, kok bangun rumah di sini? Iya untuk anak saya. Kira-kira nanti si anak akan disuruh untuk ke sana atau enggak? Akan disuruh ke sana. Kalau rumah ini berada di surga, otomatis di saat mau masuk rumah dia berada di ruang lingkup surga. Jelas ya? Sehingga ini perlu berusaha untuk kita jaga 12 rakaat. Sibuk nggak sibuk? Kadang-kadang kita merasa sok sibuk. Padahal aslinya nggak sibuk. Tidak dalam keadaan mendesak pun tidak. Seringnya kita nongkrong, seringnya kita ini megang HP, membaca status banyak orang. Tetapi untuk bela-belain diri melaksanakan 12 rakaat ini sebelum sholat subuh, beratnya bukan main. Karena beratnya ini Nabi Muhammad disebut hadis rakaat al-fajri khairun min dunya. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Oke lah ada orang yang miliarder, tapi dia nggak sholat qabla subuh, nggak ada artinya. Lebih beratan 2 rakaat sholat subuh. Walaupun perkataan diketawain oleh orang-orang nggak jadi masalah, kita lebih percaya akhir daripada perkataan orang-orang yang nggak jelas, yang nggak percaya pada suatu hadis. Jelas insyaallah ya ikhwah. Sehingga ini perlu untuk kita bila-bilain 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Jelas ya? Ustaz, yang sebelum sholat asar, sebelum sholat maghrib, sebelum sholat isya bagaimana? Liman sya, bagi orang yang mau saja, tetapi tidak terlalu ditekankan. Jelas ya? Kalau nggak mau nggak jadi masalah. Sehingga di saat misalnya habis sholat nanti kita maghribnya jam berapa? Nanti kita selesai jam berapa? Ini persiapan untuk buka puasa. Jam 18 iya 02 ataupun 01 602. Nanti untuk biar nanti panitia nggak terganggu, kira-kira mau berapa menit sebelum azan sholat maghrib?
kita 15 menit. Kalau 15 menit sekarang sekitar masih ada sekitar masih lama ya, sekitar 20 menit lagi insyaallah untuk kajian. Tadi anak membahas apa tadi? 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Itu bagi orang liman sya'a, bagi orang yang mau. Artinya kalau liman sya'a berarti bersifat opsional. Yang mau melaksanakan silakan, yang nggak mau melaksanakan jadi masalah. Walaupun toh nanti kalau seandainya mau melaksanakan ada pahala tersendiri. Artinya begini, bagaimana kalau misalnya nanti habis azan maghrib, kemudian ada orang yang dia nggak mau sholat, tapi dia lebih pertimbangan lebih banyak berdoa, maka bagaimana? Maka biarkan saja, nggak jadi masalah. Karena kenapa? Karena memang ada di antara doa yang dimustajab, yang berpotensi untuk diijabah, itu adalah ma bainal adzanain, ataupun antara dua azan. Maksudnya adalah antara azan dan juga yang qamah. Dimanfaatkan sebanyak baik-baiknya. Kalau seandainya memungkinkan untuk sholat qobliyah, maka silakan. Kalau seandainya memungkinkan dan dia lebih pertimbangan untuk meminta kepada Allah SWT, maka silakan dilaksanakan. Kalau seandainya memungkinkan dua-duanya, maka laksanakan dua-duanya. Habis qobliyah, kemudian dia berdoa kepada Allah SWT sampai apa? Sampai qomat dikumandangkan. Apakah doanya ada batasannya? Enggak ada batasannya. Sehingga bagaimana? Sehingga terserah untuk doanya bagaimana. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak masalah yang merundung kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam tempat kerja, baik mungkin urusan dengan tetangga, baik mungkin mau dipecat ataupun yang lain mau di PHK. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu tersebut. Itu diantaranya. Dan insyaallah ya, sangat merugi misalnya habis kemudian dia berdoa sedangkan waktu qomat masih lama, kemudian malah dia gunakan untuk ngobrol. Kenapa nggak digunakan untuk berdoa sampai qomat? Kadang-kadang kita waktu-waktu yang emas tidak kita manfaatkan. Kita perhatikan di sini, tadi ini adalah hadis yang ke-58. Tadi itu ada warakaataini ba'dal jumu'ah, 2 rakaat setelah sholat Jumat. Di sini disebutkan tentang 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Karena memang rata-rata jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada dalam mazhab Syafi'iyah, tidak ada ataupun tidak disyariatkan untuk melaksanakan qabliyatul Jumat kecuali dalam mazhab Asy-Syafi'i. Di sini 2 rakaat setelah sholat Jumat. Kalau mungkin ditanyakan untuk ba'diyatul Jumu'ah, ini kira-kira 2 rakaat kah ataukah 4 rakaat? Memang ada beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-Muslim juga ada, berdasarkan atau bersumber dari sahabat Abdullah bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Kana la yusalli ba'da al-jumu'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'atain. Nabi Muhammad SAW itu beliau tidak sholat setelah sholat Jumat sampai beliau pergi. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Ini sholatnya 2 rakaat adalah di rumah beliau. Kemudian ada hadis yang lain, ini pun terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an." Kalau kalian itu sholat Jum'ah, maka hendaklah sholat setelahnya sebanyak 4 rakaat. Tentunya dengan 2 kali sah, bukan 1 kali sah. Karena ada perbedaan hadis yang dua-duanya adalah hadis yang sahih, sehingga sebagian di antara ulama mengambil pendapat yang 2 rakaat. Ada sebagian di antara ulama mengambil hadis yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat ini adalah yang mayoritas ulama. Berarti kalau selama ini kita sholat
setelah sholat Jumat cuma 2 rakaat, maka perlu untuk melaksanakan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Ada sebagian di antara pendapat dibuat terperinci, termasuk ini yang diambil oleh Al-Imam Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bagaimana kalau nanti dia melaksanakan di masjid maka 4 rakaat, kalau nanti dilaksanakan di rumah maka 2 rakaat berdasarkan hadis yang pertama tadi. Jelas ya? Kenapa kok beliau mengatakan begitu? Karena untuk hadis yang kedua yang mengatakan 4 rakaat itu tidak ada kaitan tentang masalah bubar dari masjid. Berarti dilaksanakan di mana? Dilaksanakan di masjid. Sehingga beliau mengatakan bahwa untuk pelaksanaan ba'diyatul Jum'ah yang 4 rakaat itu dilaksanakan di masjid. Kalau mau 2 rakaat maka di rumah saja. Ini masih bersifat longgar, sehingga nggak perlu ngegas di hal-hal yang semacam ini. Sekedar nanti untuk mengingatkan saja, minimal nanti kita melaksanakan sholat ba'diyatul Jum'ah minimal adalah 2 rakaat. Kemudian wa fil lafzin tadi itu ada lafaz fa ammal maghrib wal isya wal jumu'atu fa fi baiti. Kita perhatikan di sini ini ada footnote di nomor 2. Footnote nomor 2 di sini ini adalah tentang masalah untuk tatawu'nya badal maktubah ataupun sholat sunnahnya setelah sholat wajib, baik yang maghrib ataupun isya ataupun Jum'ah. Muhammad beliau melaksanakan di rumah beliau di sebagian di antara riwayat. Kemudian wa fil lafzin, di dalam suatu lafaz hadis An Ibnu Umar, sesungguhnya sahabat Ibnu Umar qala, beliau berkata hadatsatni Hafsah memberitahuku di sini. Ini beritahu masalah bahkan begini ya ikhwas sekalian, bahwa para sahabat itu sebagian di antara mereka punya hak ataupun akses untuk mudah masuk ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Di antara sebabnya karena mungkin mereka masih kecil. Di antara sebab yang lainnya karena ada hubungan kerabatan dengan istri Nabi Muhammad SAW. Termasuk di antaranya adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Apakah beliau punya ikatan kerabatan dengan sebagian di antara istri Muhammad SAW? Iya, yang bernama siapa? Hafsah binti Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Hafsah ini adalah saudara dari sahabat Ibnu Umar ataupun sahabat dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga beliau dengan mudah dan tidak ada suatu larangan untuk mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW. Dan kemungkinan juga beliau masih kecil saat Allahu a'lam masalah kecil ini. Tetapi yang jelas beliau ini ada kemudahan untuk mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW. Apakah 24 jam? Enggak 24 jam. Enggak 24 jam. Apa di antara yang bukan 24 jam itu adalah sebelum sholat subuh. Untuk sholat qablatus subhi, untuk sholat qablatus zuhri ataupun qablatul atau ba'diyatul zuhri ataupun sholat-sholat yang lainnya. Ini mudah karena kenapa? Karena memang siang hari. Mudah untuk mengambil akses ke sana dan bisa nggak jadi masalah. Tetapi untuk waktu-waktu tersebut, apalagi ada sebagian di antara firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr. Ini disuruh untuk minta izin khusus untuk 3 waktu sholat ini, yaitu min qabli salatil fajr, sebelum sholat fajar. Karena adabnya beliau sahabat Abdullah bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga beliau pun mengetahui tentang ayat-ayat ini dan beliau tidak mau untuk apa? Untuk masuk ke rumahnya Nabi Muhammad SAW di saat waktu sebelum sholat subuh di antaranya. Tapi berhubung beliau ini sangat gigih dalam nuntut ilmu, sangat ingin tahu bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW, kapan saja beliau melaksanakannya, berapa jumlah rakaatnya, sehingga beliau nanya kepada saudara perempuannya yang bernama Hafsah. Oleh karena itu kemudian Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau bercerita tentang masalah Nabi Muhammad SAW. Itu beliau
melaksanakan sholat secara singkat sebanyak 2 rakaat saat ataupun setelah matahari ataupun setelah fajar terbit. Inilah yang disebut sebagai sholat sunnah fajar ataupun qabliyatus subhi ataupun sunnatul fajri ataupun raqaatil fajri ataupun raqaatis subhi. Jadi namanya cukup banyak tapi intinya sama, yaitu suatu sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat subuh. Berarti ini adalah qabliyatus subhi yang kata Nabi Muhammad tadi itu adalah lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم. Ini kita perhatikan di sini ada ta'liq ataupun ada syarah singkat yang di halaman berikutnya. Wa qalu fa ammal maghrib wal isya wal fajr wal jumu'atu fa fi baitihi. Ai dalam yakun mani'un. Nabi Muhammad SAW itu beliau melaksanakan qabliyah tersebut itu dilaksanakan di rumah-rumahnya. Dan juga di sebagian hadis yang lainnya Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa afdhalus sholati rajuli sholatu fi baitihi ila al-maktubah kama qala alaihi wasallam. Bahwa sebaik salatnya kaum laki-laki itu adalah salatnya yang dilaksanakan di rumahnya kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib berarti untuk salat sunnah kaidah umumnya adalah dilaksanakan di rumah. Bukan dilaksanakan di masjid kecuali memang yang ada sebagian di antara sholat-sholat sunnah yang memang disyariatkan berjamaah di masjid atau dilaksanakan secara berjamaah mau nggak mau dia melaksanakan bareng-bareng dengan orang lain. Idza lam yakun mani'un, kalau tidak ada penghalang melaksanakan di rumah. Kalau ada penghalang bagaimana? Kalau ada penghalang mau nggak mau dilaksanakan di masjid. Bagaimana maksudnya? Misalnya antum habis sholat maghrib bisa disunnahkan untuk melaksanakan ba'dul maghrib ataukah enggak? Disunahkan. Kalau antum melaksanakan di rumah, maka kemungkinan nanti untuk balik lagi ke masjid akan malas. Padahal antum perlu untuk balik ke masjid. Karena kenapa? Mungkin setelah maghrib ada ta'lim, ada ta'lim, ataupun mungkin ada janjian dengan sebagian di antara ikhwah. Mau nggak mau sholat sunnah di masjid. Itu maksudnya di sini. Oh yang betul sholat allati ba'da tilka sholat, atau menunggu suatu sholat setelah sholat tersebut. Mungkin sebagian di antara orang yang dia memang mewajibkan dirinya untuk ikut sholat berjamaah, ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib, sedangkan rumah itu dia terlalu jauh. Sehingga bagaimana? Habis sholat maghrib dia ini tetap bertahan di masjid. Untuk apa? Untuk nunggu pelaksanaan sholat isya. Jelas ya, pahalanya kemarin kita bahas sangat besar. Dia selama di masjid dia mendapatkan suatu pahala sholat dan dia dimintakan ampunan oleh para malaikat. Kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wa man fatahu syai'un minha sunnah lau qada'uhu. Dan barang siapa yang terlewat darinya, artinya dia tidak melaksanakan di tepat waktunya, mungkin karena ada suatu halangan sehingga dia ini tidak bisa untuk qabliyah ataupun ba'diyah setelah sholatnya ataupun qabliyah sebelum sholatnya, karena nggak mungkin karena mungkin perjalanan jauh atau karena suatu kesibukan sehingga saat sampai ke masjid sudah qomat sehingga nggak mungkin untuk qabliyah. Maka bagaimana nanti? Maka sunnah lau qada'u, maka disunahkan untuk mengqadainya. Termasuk kejadiannya adalah di saat Nabi Muhammad SAW beliau kedatangan tamu yang tamu penting sehingga beliau nggak sempat untuk qabliyah. Beliau melaksanakan setelah sholat asar. Artinya sholat sunnah itu perlu untuk diqadain kalau kita misalkan biasa melaksanakan kesunahan tersebut. Mungkin sampai di situ ini kurang 23 menit lagi. Tadi bagian DKM minta untuk seperempat jam untuk persiapan, maka antara waktu ini sampai seperempat jam sebelum persiapan kita buka tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan, silakan.